Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dangau Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersua dalam Dangau Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani, baik dalam kerangka teori, kebijakan maupun aplikasi di lapangan. Nah, pada sore hari yang berhujan ini kita akan mendiskusikan tentang pengembangan desa wisata agro di Sumatera Barat. Mengapa tema ini kita pilih? Karena memang Sumatera Barat adalah satu provinsi yang memiliki desa atau nagari yang mempunyai kekayaan wisata yang luar biasa. Hampir seluruh desa-desa yang ada di Sumatera Barat mempunyai potensi wisata. Apalagi kalau kita kaitkan dengan dunia pertanian atau agro wisata, dan ini akan lebih kaya lagi. Dan ini yang akan kita diskusikan dengan narasumber kita kali ini. Yang pertama, narasumber kita adalah Muhammad Zuhrizul SEMLT. Selamat sore, Maite. Selamat sore, Beratua. Biasa dipanggil Maite. Ya, Saya panggil Maite aja ya, Maite Zuhrizul. ya Beratua. Kemudian beliau adalah sebagai koordinator tim pengembangan desa wisata agro Sumatera Barat. Selanjutnya narasumber kita juga adalah Insinyur Joni yang juga sebagai Dewan Pakar tim pengembangan desa wisata agro di Sumatera Barat. Selamat sore Pak John. Selamat sore, Beratua. Ya, sebagai yang mana kita gambarkan tadi bahwa Sumatera Barat ini kaya sekali dengan potensi wisata. Apalagi kalau kita lihat nagari-nagarinya. Boleh dikatakan seluruh nagari di Sumatera Barat mempunyai potensi wisata, apalagi kita hubungkan dengan pertanian atau desa wisata agro. Ini lebih kaya lagi. Nah, kami ingin menggali ini sebagai koordinator tim pengembangan desa wisata agro di Sumatera Barat. Seperti apa pengembangan desa wisata agro di Sumatera Barat ini, Maite? Ya, Silakan Maite. terima kasih Beratua. Selamat sore, Ya. pemirsa Dangau Inspirasi Channel. Ini suatu channel yang luar biasa untuk penambahan wawasan literasi bagi masyarakat Sumbar, khususnya petani. Karena di sini ada sosok yang sangat kita kagumi, Bapak Joni. Selamat sore, Pak Joni. Selamat sore. Secara teoritis sebenarnya ini memang hasil diskusi Nambo sama Pak Joni. Ya. Nah, Pak Joni itu sampaikan nagari awak itu 60-70%-nya itu petani. Ya. Nah, artinya kalau dia 60-70% petani masyarakat Sumatera Barat itu berarti ada kawasan pertanian sebesar 70% dari Sumatera Barat. Nah, itu dasar pemikirannya. Terus secara teoritis, desa wisata itu adalah menjadikan satu desa itu, apapun yang ada di desa itu, budayanya, kearifan lokalnya, masyarakatnya, daya tariknya, nah itu menjadi daya tarik wisata. Jadi desa wisata itu bukan objek wisata di desa, tapi apapun yang ada di desa itu menjadi daya tarik wisata. Nah, muncullah pemikiran bahwa Sumatera Barat itu kita memiliki budaya bercocok tanam, bertani yang sangat luar biasa. Kenapa namanya agriculture? Nah, artinya pertanian ini adalah bagian dari kebudayaan, bahwa pertanian ini bagian dari cara hidup. Nah, cara hidup tentu ada cara hidup yang dibiarkan stagnan atau dibiarkan seperti apa yang dilakukan turun-menurun, atau ada cara hidup yang berkembang. Nah, kita berbicara sekarang bahwa budaya bertani itu adalah cara hidup yang berkembang. Nah, apa yang berkembang itu muncullah kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, apapun yang ada di desa itu menjadi daya tarik dan menjadi desa wisata tematik yang bernama desa wisata agro. Nah, alhamdulillah pertama di Indonesia. Pertama ya. Ya, ide-ide untuk pengembangan desa wisata itu di launching. Ada 50 desa wisata agro di Sumatera Barat pada tuh.
Nah, ini menarik Sumatera Barat untuk kita bahas selanjutnya. Terima kasih, Jadi Pak ada Dada. desa wisata agro ya. Jadi bukan wisata lingkungan pertanian yang menjadi objek, tapi kehidupan masyarakatnya yang dikembangkan menjadi suatu daya tariknya gitu ya. Betul, Pak Datua. Jadi sekarang orang tidak lagi membuat tempat daya tarik itu. Dulu orang makan nasi kapau itu di Lambuang Nasi Kapau, Ya. Pasar Lereng nama Pak Datua. Ya. Nah, hari ini orang pingin merasakan makan nasi kapau itu di tepi sawah, Ah. ya, dengan view-nya sawah dan berada di Nagari Kapau. Langsung di nagari tempat nasi kapau Kapau itu Pak Sultan. sendiri, Itu itu yang dia. menjadi objek wisata dalam konsep desa agrowisata ini. Betul, jadi makan di ruko, makan di toko akan berbeda bagi wisatawan ketika dia makan di tepi sawah. Artinya apa? Daya tariknya itu sawah menjadi daya tarik wisata di situ. Karena orang berwisata itu ingin mencari tempat-tempat yang hening. Nah, termasuk juga ada perkebunan. Nah, orang sekarang juga perkebunan apapun. Nah, mereka ingin menjadikan daya tarik. Nah, ada satu desa, misalnya di desa itu kita sedang rancang meningkatkan bunga hias. Iya. Satu desa itu bunga hias saja isinya. Iya. Nah, dia mempunyai landscape tanaman hias dan dia juga menjual berbagai macam tanaman hias. Nah, ada satu nagari itu menjual bibit-bibit. Nah, apakah itu bisa mencukupi kebutuhan dari wisatawan yang datang? Iya. Banyak orang-orang kaya sekarang dia menanam jeruk di rumahnya. Dia ingin menanam apa ya? Seperti Dangau Inspirasi inilah. Sebetulnya Dangau Inspirasi yang dibikin Pak John ini adalah salah satu destinasi, Destinasi cuman wisata. dalam skala kecil karena ini sebagai labor. Ini dibuat dalam konteks desa, suatu kawasan gitu. Betul, ini sebetulnya sudah destinasi ya. Kalau ini kan daya tarik wisata agro, Ya. bukan desa ya. Nah, tapi bisa saja ketika dia meluas ke seluruh desa, dia akan menjadi desa wisata agro. Nah, seperti misalnya ada satu kawasan itu dia berternak kambing, Ya. dia berternak sapi, Ya. dia ada berternak rusa, Ya. kelinci. Ya. Nah, orang datang ke situ. Nah, anak-anak disuruh beli makanan, dikasih makan kelinci, makan rusa, makan kambing. Ya. Nah, di situ ada secara teoritisnya muncul ada wisata edukasi di situ. Nah, anak-anak menyenangi itu. Nah, itu yang dianggap dengan kawasan wisata agro, ada perikanan, ada pertanian di situ, ada perkebunan di situ, dan ada satu lagi kawasan hutan di situ. Itu bagian dari wisata Jadi seluruh agro. potensi yang ada di suatu desa itu dijadikan sebagai sebuah objek wisata ya. Dan menarik orang-orang untuk datang ke situ. Termasuk hilirisasinya. Hilirisasi. Misalnya ada suatu desa itu ada labu, seperti yang kita di Nagari Munbagi. Ya. Nah, ketika labu itu turunan dari labu itu muncullah namanya sup labu. Ya. Muncul dari labu itu kerupuk labu. Muncul dari labu itu es krim labu. Ada lagi namanya dari labu itu kek labu namanya. Jadi Oleh-oleh ada gitu ya. oleh-oleh. Itu di bandara itu 200.000 satu kardus satu kotak itu. Ya. Nah, itu bagian dari produk turunan dari wisata agro. Tapi intinya adalah bahwa orang sekarang sudah stres di perkotaan, apalagi pasca pandemi Pasti dia ini. cari tempat objek. Oh iya, mereka ingin suasana desa. Ya. Kalau mereka ingin ke Alan Panjang bukan hanya melihat kebun teh. Kalau hanya melihat kebun teh, mereka hanya berwisata. Tapi kalau mereka ingin berwisata dalam konteks quality of life, Ya. meningkatkan kualitas hidupnya, dan ada unsur edukasinya di situ, nah mereka akan pergi ke pabrik teh. Ya. Ini kebun teh. Nah, ini pengolahan teh yang ada di sana. Nah, anak-anaknya bertanya bagaimana cara pengolahan teh itu sampai dia menjadi teh Jadi kemasan. tidak hanya menjadi objek wisata untuk dinikmati, tapi juga ada edukasinya di sana. Ada edukasi, ada narasi, dan ada literasi di situ. Nah, itu yang biasa. menjadi pariwisata masa depan. Yang menjadi inti dari gagasan desa wisata agro ini. Betul, itu pariwisata masa depan. Pariwisata yang membuat orang beralih dari fakta melihat pemandangan. Sekarang pariwisata itu bergeser menjadi rasa. Merasakan alam ya. Merasakan alam. Oke, ini tadi terima iya. kasih luar biasa ini Benar, konsepnya. benar, Pak.
saya ingin coba gali juga dari Pak Joni yang biasa bergerak di pertanian. Tentu ini menarik ini munculnya ide desa wisata agro. Kira-kira seperti apa menurut Pak Joni ide-ide yang digambarkan tadi itu? Yang pasti untuk desa wisata agro ini salah satunya harus ada satu syaratnya harus ada edukasi. Ya, jadi edukasi menjadi penting di sana. Menjadi penting. Dan sekaligus pendidikan karakter untuk anak. Jadi orang berwisata ke desa, di sana dia menikmati alam, Ya. merasakan keindahan alamnya, sekaligus mengedukasi anak-anak mereka untuk pendidikan karakter anak-anak. Jadi tadi dikatakan memberi makan ikan, memberi makan bebek, itu kan pendidikan untuk rasa kasih sayang betul. Banyak sekali anak orang ini tidak tahu buah padi itu, buah dari beras ini batangnya seperti apa, banyak orang tidak tahu. Dia tahunya makan nasi kok. Dan itu menurut Pak Joni potensi kita untuk sebagai sumber edukasi itu luar biasa juga dengan kearifan lokal. Iya, makanya Sumbar ini kalau ingin kita menambah pendapatan rakyat ini, ya unggulan utama kita itu harus pariwisata. Yang lain ngikut. Kalau ada pertanian, bagaimana pertanian mendukung pariwisata? Jadi harus digeser ya menurut Pak Joni. Ya, cara berpikir kita harus geser. Digeser lagi. Ya. Dan itu tidak bisa kita menambah pendapatan dengan bagus. Karena ini pengungkit ini. Leverage di pengungkit yang paling mungkin itu pariwisata. Dan itu potensi Sumatera Barat luar biasa. Rasanya tidak ada provinsi di dunia ini seperti Sumatera Barat. Nah, ini saya ingin kembali lagi nih ke Pak Kemeteh nih. Ya. Kira-kira ada nggak ceruk pasarnya untuk seperti ini? Orang kan biasanya banyak berkunjung ke tempat pemandangan alam, bukan lingkungan pertanian. Ada nggak pasarnya desa wisata agro ini? Oh iya, Dari bahkan sekarang malah untuk bisa menginap di desa malah inden sekarang. Inden ya? Dulu mana kita mengenal orang menginap di desa. Orang membayangkan kalau mencari penginapan itu hotel itu di Bukit Tinggi, di hotel-hotel yang beton. Ya. Nah hari ini orang buat hanya menginap di tenda atau mereka bikin tempat-tempat villa kecil-kecil di desa dengan view-nya sawah atau dengan view-nya di Kebun, minimal kebun lah. di kebun. Seperti di Jalan Panjang dibuat di desa oh, itu luar iya, biasa. dan mereka bikin tenda. Nah, pakai tenda aja. Nah, ya dikenal kalau sekarang berkembang ada yang dikenal Sikapu Glam Camp. Nah, itu jalan ke sana itu jelek. Jalan ke situ itu tapi itu inden. Justru keaslian desa ini yang dicari orang dan sekarang. mahal. Orang bayar 2 juta per malam. Banyak sekali pasarnya gitu. Betul. Dicari orang. Dicari orang. Setidaknya homestay lah. Homestay. Ya? Setidaknya. Itu dia. Kita banyak sekali rumah-rumah di desa. Ya. Betul. Orang Minang terkenal perantau. Nah, Banyak rumahnya tinggal. Nah, itulah sekarang mulai digarap oleh yang namanya Pok Darwis. Bagaimana Betul. rumah-rumah perantau itu dijadikan dia menjadi Penginapan. Penginapan. Termasuk rumah kadang. Kayak rumah kadang. Mungkin banyak orang belum pernah tidur di rumah kadang. Banyak orang belum pernah tidur di rumah begonjong. Bagaimana rasanya? Kalau pada tu iyalah, kenapa pada tu mau tu punya rumah kadang. Ya. Yang lain jadi ada kerinduan perantau ini juga untuk kembali ke desanya sebagai sebuah potensi pasar ini ya. Oh iya, dan itu kan mereka di rantau tidak mendapatkan itu. Di mana misalnya seperti menginap di rumah kadang sumpu itu. Mereka buka jendela sudah melihat ada saus di depan jendelanya. Nah, mereka menginap di Kampung Sarugo. Nah, begitu buka jendela mereka sudah melihat kebun jeruk, ya. Nah, itu mereka tidak dapatkan di mana. Nah, kelebihannya kita Sumatera Barat ini dikelilingi oleh provinsi-provinsi yang gersang. Ya. Maka orang masuklah ke Sumatera Barat. Jadi pada itu wajar hotel-hotel di Sumatera Barat ini penuh dan harga hotel di Sumatera Barat termasuk harga yang tinggi. Dan saya di Kuala Lumpur itu masih bisa nginap harga 400 sudah hotel bintang 4. ya artinya begini Mete. Sebelum orang sempat menikmati surga sebenarnya, datanglah ke Sumbar ini. Itu dia. Pas jadi Surga dunia di sini. surganya dunia gitu.
Dan ini menarik, ini mengembangkan desa wisata agro ini tentu tidak mudah juga mengembangkan. Tata kelola kelembagaan itu harus dibangun seperti apa yang dibuat dalam pengembangan desa wisata agro ini. Nah, itu dia. Kalau susah memang susah, berat memang berat. Tapi- Nah itulah bagaimana Metik Zul ini merancang dengan kawan-kawan sampai ke Nagari Ah, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Ini kan perlu koordinasi luar biasa ini. Tidak gampang ini. Nah, Pasti tidak gampang. Apalagi dengan perantau, Iya. apalagi isu-isu macam-macam, isu-isu menghambat kemajuan kita. Beginilah, beganalah. Nah, ini memang harus dikerjakan oleh orang-orang profesional. Iya. Saya pikir Metik punya nah, tenaga. bisa digambarkan enggak seperti apa tuh Mete tata kelola yang akan dibangun dalam desa wisata agro? Tentu kita ingin masyarakat di sana betul-betul mendapat manfaatnya juga dari pengembangan desa wisata agro ini. Ya, jadi gini, sebenarnya orang Minang ini cepat beradaptasi. Kita tidak merubah petani itu menjadi pelaku perwisata, tidak. Tidak ya? Cuman para bapak-bapak kita, dunsana kita itu tetap bertani. Tapi ada pertanian yang dikemas dalam bentuk pariwisata. Nah, dan itu butuh ada yang mengelolanya. Ya. Nah, bagaimana yang mengelolanya? Muncullah yang namanya kelompok sadar wisata, Pok Darwis itu ya? Pok Darwis. Nah, itu orang desa juga. Orang desa. Jadi, itu salah satu prinsip pengolahan melibatkan bukan melibatkan. tidak ya? Seperti apa? Memang kekuatannya di Pok Darwis itu. Oh, di Pok Darwis Ya, Bisa itu di- anak-anak muda di desa mereka berkumpul. Nah, tapi nenek mamaknya, Poli Nagarinya menyepakati dulu bahwa Nagarinya dijadikan desa wisata agro. Nah, dibikinlah batasan-batasan, kan kita di Ya. Minang ini Ini juga kan harus menjadi persoalan juga kadang-kadang pengembangan. Bukan tinggal bikin aturan di negara itu. Tinggal bikin aturan. Jadi, Betul. Mama membuat aturan dan melibatkan Apa yang boleh dan apa tidak yang boleh. boleh dan tidak. Misalnya ada orang dari rantau, kita nggak tahu, atau bule yang ingin jalan-jalan di pematang sawah. Nah, kalau dia misalnya pakai celana pendek, yang perempuannya mungkin dikasih dia sarung kayak orang kampung, nah, kira gitu. Pastinya tentu mengikuti kearifan lokal yang Iya, ada di benar. desa tersebut. Ya. Jadi ada Podarwis pengelola. Nah, di Podarwis ini ada 8 bidang. 8 bidang ya. Nah, ada bidangnya itu seni tradisi dikembangkan lagi. Ini tradisi. Nah, jadi muncullah nanti anak-anak muda yang belajar silat lagi. Iya. Anak-anak muda yang belajar seni tradisi, belajar pepatah petitih lagi. Nah, mereka ada bidangnya. Ketika sanggar seni dia tampil nanti, kadang-kadang wisatawan orang rantau itu, kami ingin melihat pertunjukan. Nah, mereka akan menjadi Bukan usaha. melihat, Pak Ya. Metik. Jadi, Malah mereka pengen ikut. Nah, Jadi juga belajar. Ada orang datang ke desa belajar masak rendang. ya. Bayangkan belajar silat. Ya. Itu lain lagi. Tuh. Artinya pemicunya jelas desa wisata. Desa wisata agro, tapi si penikmat juga langsung terlibat dalam iya. aktivitas. Dan mereka menginapnya di rumah. Tapi dibayar ya. di, Pasti ru- dibayar. di rumah masyarakat, di homestay, dan Ya. dibayar. Terus Dibayar. ada bidang kuliner seperti yang sampaikan Pak Jon tadi. Siapa ibu-ibu di desa itu yang suka masak, bikin rendang, nah, ada bidang kulinernya di Pok Darwis itu. Ada bidang kerajinan tangannya. Jadi belajar mereka masak rendang ni. Metik. Tuh. Jadi mulai dari membeli. Jadi Apa persyaratan bikin rendang? Boleh dong kulit semua. Ya. Orang yang mau belajar ni dia pergi ke pasar belanja, dia cari barang sendiri, dia olah sendiri sampai jadi rendang. Itu pengalaman hidup luar Pengalaman biasa. yang itu yang mahal, dijual. Iya. Yang Yang dijual. Itu yang Iya. dijual menjadi penarik Ya. konsumen Betul. wisata. Bahkan juga wisata agro ini ada satu desa itu yang kita dorong sekarang di Nagari Kamang itu, satu desa itu atau satu jorong itu dia menanam tanaman obat-obatan aja. Nah, begitu ada wisatawan datang atau para pelajar dari luar daerah, luar negeri datang, nah mereka jelaskan. Nah, ini paracetamol, nah inilah buahnya atau daun paracetamol. Ini daun limojari. Ya. Kegunaannya seperti ini, orang-orang tua dulu. Apalagi itu, ini daun apa Daun itu, Pak Jon? penicillin. Penicillin. Nah, itu nilai edukasinya tinggi. Nah, manfaat daun penicillin itu apa? Satu desa itu menanam tanaman obat-obatan. Nah, itu bagian dari desa wisata agro itu tadi. Jadi tetap ada edukasi, Ya. ada
konservasi. Oh, Konservasi ini jangan sampai tanaman-tanaman obat-obatan tradisional itu Hilang. hilang. Dan ada lebih menarik lagi, Mete, Ya, Om ya Jan. ke depan tempat itu tinggal mengembangkan sebetulnya bagaimana dia ada spa di sana. oh. Nah, betul. Spa-nya dia memakai ramuan apa? Ya, Dia petik sendiri, dia proses sendiri spa-nya. Nah, jadi spa ini kan nanti badannya mau wanginya wangi seperti apa. Nah, dia milih. Nah, supaya lebih sayang udah misalnya kan. Ya. wanginya. Iya. Nanti akan berkembang Jadi sampai ke ada sana gitu. keunggulan-keunggulan spesifik lokasinya Oh, iya, gitu. iya. Umur lokalnya Tapi untuk semua ada ceritanya. ceritanya. Dibangun narasinya lah. Hah? Dibangun narasi. Oh iya, itu yang Daerah kita usaha. Wah, ini pada kembangkan. cerita betul. Karena malam hari ini Ya. pemilik rumah atau pemilik homestay akan bercerita kepada orang tamu bagaimana sejarah negeri ini dulu. Nah, Betul. sampai ke tanaman, kapan tanaman ini mulai ditanam, ya. Di panjang di setiap rumah itu kan ada ceritanya. Ini yang cerita bisa 1001 malam ini. Nah, tadi ya. Itu ngeri ya. Nah, tadi Nah, ada ada tamu, ada orang keluarga perantau dari Australia telepon saya. Pak Zul, kami sekeluarga kan jarang pulang kampung. Kami ingin menginap di desa. Nah, anak-anak itu kami minta 1 minggu. Tapi saya mau anak-anak saya itu selama 1 minggu itu belajar silat. Nah, selama ini orang belajar silat itu narasinya kan dipotong. Jadi ada anak-anak lihat orang latihan silat, pakai celana training, langsung aja di latihan. Nah, kalau kita kemas dalam bentuk pariwisata, tidak bisa seperti itu lagi. Jadi mereka itu diminta dulu harus ada syarat dari gurunya. Nah, ini kan kesantunan dari seorang guru ke murid. Dan ada sugesti di situ bahwa dia harus bawa beras. Nah, dijelaskan kenapa harus ada beras syarat untuk menjadi belajar silat. Mereka bawa kain putih. Ada bawa apa itu Pak Jawa? Macam-macam. Nah, Ya. jadi itu mereka bermohon ke gurunya untuk diajari silat. Nah, para perantau itu anak-anaknya pingin merasakan itu. Karena gini, pariwisata itu sebetulnya kan orang ingin melihat apa yang belum pernah dia lakukan. Nah, karena orang Minang itu sebetulnya kan pandeka. Nah, literasi seperti itu yang menjadi menarik bagi wisatawan. Ternyata orang Minang ini sebelum merantau, ya. dia itu harus belajar silat dulu. Baru dia dibolehkan, itu kalau dulu ya Pak Jan, ya, baru boleh merantau. Nah, narasi-narasi seperti ini yang mahal dalam pariwisata. Budaya itu. Tadi ada 50 yang akan dikembangkan. Itu sudah ada nak yang bisa jadi contoh atau bisa dikunjungi orang sekarang yang dari yang digambarkan 50 tadi itu? Ada beberapa, Yang ada sudah dari kita Sudah ada 10 ada itu. Ada Mete. 10. Sudah Sudah 10 ada ya. Misalnya, Kita klasifikasikan, ada yang rintisan 20 nagari. misalnya di mana itu daerahnya itu? Yang sudah berkembang itu Sumpu misalnya. Sumpu ya. Sumpu karena daerahnya di situ seluruh satu kampung itu saus. Saus. Nah, itu Sudah ada yang menarik. berkunjung ke sana? Di Iya, Sudah ada. iya, sudah menginap di rumah kadang. Sudah menginap di rumah kadang? Iya, satu rumah kadang itu satu orang kalau nginap rumah kadang itu berapa? 200.000 satu orang. Nah, kalau menginap di rumah kadang itu 20 orang. Ya. Tapi dikasih matras. Nah, 20 orang dikali 200.000. Artinya satu malam itu yang punya rumah kadang sudah dapat uang 4 juta. Tapi mereka makan secara adat Minang di rumah kadang itu. Nah, mereka beraktivitas pagi-paginya mereka ke danau. Kegiatannya itu menjala laut. Billy. Oh iya. Itu danau Segara iya, itu kan? iya. Bagaimana? Tapi di situ dibikinlah perna, tidak boleh ada keramba di situ. Tidak boleh ada keramba. Karena mereka inginkan pariwisata dan menangkap bilih itu secara tradisional. Nah, wisatawan ikut di biduk itu, menjala. Menangkap pilih, Ya. memproses pilih itu bisa Jadi sampai kuliner. digoreng, sampai dia makan sendiri. Itu habis waktu 1 hari Dan malam. sudah ada di Sumpu ya. Sudah ada di Kalau Sumpu. orang ingin datang ke Sumpu, kemana dia mau apa ini? Nah, tinggal buka ini ya. Ada. Ya, sudah ada di Leger, sudah ya. Zaman sekarang ada padbol di sini. Sudah ada. Semua, Sudah ada. ya. Berarti memang secara sistem informasinya sudah dimulai juga ya. Sudah, Oh, karena sudah. Nagari Sumpu Sudah. termasuk satu desa wisata yang mendapatkan anugerah desa wisata Indonesia. Ya juga sama dengan Kampung Sarugo. Kampung Di 50 Serugo ini kota. 50 kota. Oh iya, itu Zaman yang dekat jeruk. kan ada ini Kubu Gadang misalnya. Kubu Gadang Oh. dengan kawasan persawahannya gitu.
Nah, yang menarik lagi seperti saya sekarang ini Sejunjung. Nah, itu lebih menarik lagi. Jadi ada pohon karet. Jadi wisatawan nanti siapapun yang datang dari anak-anak dari Jakarta, dari Singapura, dari Malaysia, Jarak Kamang dia. daerah Kamang di Kamang baru di Sejunjung. Ya, mereka nginap di rumah penduduk. Pagi-paginya nanti mereka manaki gata. Wah, itu menarik bagi anak-anak itu. Iya, iya. Mana anak-anak sekarang yang tahu ban mobil itu dari karet yang dia takia itu? Manaki gata, nah, gata ini diproses. Bahkan pada tua di Nagari Kamang itu ada pabrik Ganebo satu-satunya di Indonesia. Jadi dari karet turunannya ada Ganebo. Itu pelap apa ini ya? Nah, itu yang dikatakan Mobil. desa wisata agro ini dia kaya dengan Jadi edukasi. bukan dalam tataran konsep aja sudah ada. Nggak ada lagi perwisata, lihat pemandangan sekarang. Enggak, artinya yang desa wisata agro ini sekarang bukan konsep saja, sudah ada contoh-contoh. Sudah. Iya. Kita kan ada 50 tadi. Ya. Awalnya kan tak perintisan itu. Iya. Betul, Nah, rintisan kita- berkembang. Rintisan kita dulu awalnya kan 44 unit. Ya. Nah, sudah tulis. Nanti dia kan rintisan, berkembang, Maju, mandiri. maju, mandiri. Baru satu yang maju. Sudah dirancang oleh Metik Zul ini sampai tahun 26 sudah ada. Sudah ada skenario pengembangan Oh, iya. sudah ada, ya. Sudah dibuat itu. Sudah dirancang juga mengenai teknologi pemasaran. Ya. Memang orang ini harus belajar itu mengenai kehumasan, bagaimana Promosi. teknik menjual. Iya. Itu kan sampai memanfaatkan media online. Itu dia aja. Jadi sudah bisa dicari di Sudah. sudah bisa. Ya? Ada paket-paketnya, ada paket 3 hari 2 malam. Oh. Ada paket, bahkan ada paket 7 hari 6 malam. Nah, kalau untuk tour, Ya. Dan itu ada pihak yang menjualnya juga berarti. Oh iya, jadi 7 hari itu kita juga tidak memaksakan orang berada di situ terus. Bisa saja dia menginap di satu nagari yang sudah ada homestay-nya, tapi hari kedua, hari ketiganya misalnya mereka ke nagari tetangga. Atau mereka juga pergi ke Pagaruyung misalnya, tapi kembali lagi menginap di Jadi homestay. hanya atau tidak, kabupaten lain. Atau kabupaten jadi lain. tidak hanya objek yang ada di wisata juga dihubungkan dengan objek wisata yang lain-lain di Sumatera itu, Barat. Iya. itu Rantai nilai namanya, rantai nilai wisata. Biro, ya? Ya. Ya. Jadi memang melibatkan biro wisata ya, biro. Oh, wajib. Makanya di tim pengembangan desa wisata Sumbar itu ada bidang promosi itu diisi oleh teman-teman dari ASITA. ASITA itu Asosiasi Travel Agent di Sumatera Barat. Nah, mana-mana desa yang sudah siap, nanti travel agent akan berkunjung ke situ, merasakan menginap di desa, di homestay. Nah, nanti mereka jual ke Jadi customer Jadi untuk jangka travel agent panjang. juga ikut menjual, betul. jadi Itu dia. sudah dalam bentuk kerjasama multi pihak juga kelihatan dalam pengembangan desa Oh, pasti, wisata agro. pasti. Ada travel agent, ada masyarakatnya di Ya. sana, pemerintah, lembaga seperti yang Pak Zul pimpin ini kan Oh iya, lembaga yang iya. mendorong pengembangan desa wisata. Ya. Itu menjadi satu kesatuan. Nah, jadwal-jadwal ini yang 2023 kita meminta dari desa-desa wisata yang sudah berkembang itu, misalnya di Gunung Rajo. Gunung Rajo itu duriannya minta ampun banyak. Nah, salah satu paket desa wisata agro itu Manjago durian runtuh. Banci Rabu Harimau. Itunya. Ya? Kan dulu ada cerita. Ya. Ya. Kita menunggu durian ini berebut malam dengan harimau. Ya. Dibangun narasinya, Sesuatu cerita. bisa dijual juga. Macam-macam lah. Nah, gitu. dari mana Ya, petani dapat apa? Iya, Dapat uang. Dari mana peningkatan pendapatan petani ini muncul? Petani tetap bertani. Cuman dengan orang datang, nah pastilah mereka makan di situ. Oke, ini terakhir nih Pak Zul, sebagai Ya. orang yang menggagas mengembangkan desa wisata agro ini, kira-kira seperti apa nih harapannya ke depan dan itu bisa lebih memperbesar gerakan pengembangan desa wisata ini? Ya, kedepannya pada tua kita memperkuat kelembagaan itu yang pertama. Ya. Bahwa sudah ada kelembagaan yang akan menjual, yang ketika ada tamu dalam jumlah yang besar, rombongan itu sudah ada kelembagaannya yang jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, peningkatan hospitality. Ya. Peningkatan hospitality ini keramah tamahan dari masyarakatnya. Nah, yang ketiga amenity, bahwa
fasilitas-fasilitas yang ada di desa wisata itu membuat masyarakatnya bangga dulu bahwa desa dia ini akan dikunjungi orang, mereka bangga. Nah, kalau biasanya warga masyarakat bangga, nah mereka akan peduli bahwa Malah ikut menjual. wah, ikut menjual. Bahkan mereka jalan kaki saja di desa dia lihat sampah, dia pungut. Ya. Karena dia bangga bahwa desa dia itu akan dikunjungi orang. Nah, itu dulu yang pertama. Nah, yang keempat, barulah ini menjadi sesuatu yang berdampak ekonomi bagi masyarakat. Caranya bagaimana? Bahwa desa wisata itu harus berkelanjutan. Apa itu desa wisata yang berkelanjutan? Desa wisata yang menjaga kelestarian alam. Pariwisata yang menjaga nilai-nilai budaya, menjaga nilai-nilai agama, bahwa berwisata bukan merusak nilai-nilai agama budaya, tapi menjadikan desa itu warganya malah memperkuat, melestarikan nilai-nilai itu. Nah, itulah pariwisata yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, apapun yang dibuat di desa itu akan berdampak secara ekonomi terhadap masyarakat desanya. Menarik, saya mengembangkan rumah masyarakat di Mande Kapo-Kapo itu dulu rumahnya reot-reot, sekarang rumahnya sudah jadi homestay. Nah, sekarang anak-anaknya sudah untuk kuliah, untuk apa mereka pikirannya sudah ke masa depan. Nah, itu yang kita anggap sustain. Nah, mereka menginap di homestay di Mande itu, malam-malamnya mereka bikin paket memancing. Nah, itu yang memancing itu bagian dari agrowisata. Nah, itu ujung-ujung dari semua itu adalah mempertahankan nilai-nilai budaya, agama, dan meningkatkan ekonomi masyarakat berkelanjutan dengan menjaga kelestarian alam. Itu mungkin. Terima kasih. Jadi yang kita harapkan sekali ini sudah sedang kita komunikasikan peran perantau mente. Betul. Nah, karena setiap negara ini pasti perantaunya ada. Dan sukses. Itu banyak yang sukses, banyak punya uang kok. Selain Betul. membantu mengembang wisata juga menjadi pasarnya sekalian. Iya, permasalahan ya, kemudian bagaimana datang ke kampung berinvestasi atau ikut membangun negarinya. Ini kita harapkan ini. Jadi Memberdayakan anak mudanya. Ya, semacam jembatan lah antara perantau dan desa. Oke, terima kasih. Betul. Demikian, terima kasih Maite Zul, Pak John. Demikian sobat-sobat pemberdayaan perbincangan kita di sore ini, walaupun di tingkah hujan tapi tetap menjadi menarik perbincangan kita. Dan pembicaraan kita tentang desa wisata agro bukan hanya sekedar mimpi, tapi sudah terwujud, sudah ada cikal bakal yang bisa dikunjungi seperti apa yang disebutkan oleh Maite Zul dan Pak Joni tadi, dan itu tentu menjadi penghela ekonomi Sumatera Barat. Demikian dialog kita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.